Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peranan Kedisiplinan Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di Pustu Desa Bontolaka, Kecamatan Tuhemberu, Kabupaten Nias Utara. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Naufal Yusuf Afandi, NPM 1901010182. Yang kedua yaitu David Trianto, NPM 1901010200. Selanjutnya yaitu pengertian. Yang pertama yaitu pengertian dari disiplin kerja, yaitu suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Yang kedua yaitu pengertian dari produktivitas kerja, yaitu mencakup tentang suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan kehidupan mengenai pelaksanaan produksi di dalam suatu perusahaan, di mana dalam memproduksi untuk hari ini diharapkan lebih baik dari hari kemarin. Begitu juga sistem kerjanya. Selanjutnya yaitu tujuan. Adanya tindakan disiplin dari setiap orang atau setiap pegawai pada instansi pemerintah dapat menjadi kekuatan positif bagi organisasi pemerintah manakala tindakan itu diterapkan secara bertanggung jawab dan adil, serta dapat menumbuhkan atau mempertahankan rasa hormat dan saling percaya di antara atasan dengan bawahannya dan membantu pegawai menjadi lebih produktif. Dengan demikian dapat menumbuhkan produktivitas kerja pegawai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan kerja pegawai dan produktivitas kerja pegawai di Pustu Desa Bontolaka, Kecamatan Tuhemberu, Kabupaten Nias Utara. Sementara manfaat dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan di Pustu Desa Bontolaka, Kecamatan Tuhemberu, Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya yaitu pentingnya disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. Mengingat pentingnya peran pegawai dalam suatu perusahaan, maka perlu menanamkan kesadaran kedisiplinan pribadi bagi pegawai untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan disiplin tidak hanya berpengaruh terhadap mental pegawai saja, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi instansi pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan instansi pegawai dan masyarakat. Dalam menerapkan kedisiplinan diperlukan peraturan dan hukuman. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi tenaga kerja dalam menciptakan tata tertib yang baik. Indikator kedisiplinan terhadap produktivitas kerja. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal. Hal ini berarti bahwa tujuan atau yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar karyawan dapat bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua, teladan kepemimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan atau panutan. Para pimpinan harus memberikan contoh yang baik karena dengan pimpinan yang baik maka kedisiplinan karyawan pun akan meningkat. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa berupa gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan pada karyawan. Dengan adanya balas jasa yang cukup, hal itu akan memberikan kepuasan bagi karyawan
sehingga apabila kepuasan karyawan tercapai, maka kedisiplinan akan terwujud dalam perusahaan. Yang keempat, keadilan. Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan meminta diperlakukan secara adil dengan manusia yang lain. Yang kelima, pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini yaitu atasan harus aktif dan turun langsung mengawasi perilaku yang dilakukan karyawannya. Hal ini berarti atasan harus selalu hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk kepada karyawan. Apabila ada karyawannya yang mengalami kesulitan, pengawas melekat merupakan tindakan yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan kerja para karyawan dalam perusahaan. 6. Sanksi hukum. Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan adanya sanksi hukuman, kemungkinan besar karyawan tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Berat atau ringan sanksi yang diberikan dapat mengubah perilaku para karyawan agar tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk memberikan hukuman kepada setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditentukan pimpinan. Pimpinan yang tegas dalam menerapkan hukuman akan disegani serta diakui kepemimpinannya oleh para karyawan. Yang terakhir, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik di suatu perusahaan. Manajer atau pimpinan harus mewujudkan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi, vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal di sini yaitu antara karyawan dengan pimpinan, sedangkan hubungan horizontal yaitu antara sesama karyawan. Jadi, terciptanya hubungan kemanusiaan yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Yang selanjutnya, ciri-ciri pegawai yang produktif. Yang pertama yaitu lebih dari memenuhi kualifikasi pekerjaan. Kualifikasi pekerjaan dianggap hal yang mendasar karena produktivitas tinggi tidak mungkin tanpa kualifikasi yang benar. Yang kedua, bermotivasi tinggi. Motivasi sebagai faktor kritis. Pegawai yang bermotivasi berada pada jalan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai orientasi pekerjaan yang positif. Sikap seseorang terhadap tugasnya sangat mempengaruhi kinerjanya. Yang keempat, dewasa. Pegawai yang dewasa memperlihatkan kinerja yang konsisten dan hanya memerlukan pengawasan yang minimal. Yang terakhir, dapat bergaul dengan efektif. Kemampuan untuk menetapkan hubungan antar pribadi yang positif adalah aset yang sangat meningkatkan produktivitas. Hasil analisis. Yang pertama, kedisiplinan di Pustu Desa Batulaka, Kabupaten Nias Utara ini terlaksana dengan baik. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik pula antar pegawai yang satu dengan yang lain di Pustu Desa Batulaka, Kabupaten Nias Utara. Yang ketiga, adanya keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antara kedisiplinan serta produktivitas kerja pegawai. Yang keempat, kedisiplinan para pegawai
di sana terlaksana dengan baik pula. Dan yang terakhir, pegawai Pustu Desa ini mencirikan pegawai yang produktif. Kesimpulan dari data-data yang telah kami kumpulkan, disiplin kerja. Di sini pegawai dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka kedisiplinan dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kadang juga menuai kendala. Dari hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa masih ada juga pekerjaan yang diberikan tidak terlalu menantang. Kadang membuat pegawai menganggap remeh pekerjaan tersebut. Tujuan dari pekerjaan yang dibebankan kepada seorang pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan mengerjakannya secara disiplin. Tetapi pekerjaannya jauh di bawah kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Yang kedua, produktivitas kerja. Tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan latihan dari tenaga kerja akan sangat mempengaruhi produktivitas. Karena perlu diadakan peningkatan pendidikan dan latihan bagi para tenaga kerja. Ketiga, akhir. Kedisiplinan pegawai di Putu Desa Batolaka, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara telah terlaksana dengan baik, dan kedisiplinan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Dan saran dalam penelitian ini, hendaknya kedisiplinan ditingkatkan lagi dan sebaiknya bentuk tanggung jawab yang diberikan selalu disesuaikan dengan kemampuan tiap pegawai. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.